Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali pada pelajaran bahasa Arab menggunakan metode adzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan maupun yang paling besar yaitu nikmat Islam, yang mana tidak ada jalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga maupun menyelamatkan dari neraka kecuali hanya Islam. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan murajaah materi adzikri level yang pertama, yaitu pada bagian doa-doa pada halaman 10. Kita baca bersama-sama wahid, itsnan, tsalatsa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Bismillah, dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku.
Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu karuniamu. Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan kepada kalian. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ini kepadaku dan memberikannya rizki bagiku tanpa daya dan kekuatan dariku. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasuhku ketika aku masih kecil. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Berikutnya kita lanjutkan murajaah materi yang telah lalu pada pertemuan yang ke-21, i'rab ayat yang terakhir, ayat yang keempat dari surat Al-Ikhlas pada halaman 72. Kita baca bersama-sama ayat dan artinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kemudian nggih 72. Nggih. Sampun? Berikutnya kita lanjutkan i'rab dari ayat tersebut. Wahid, itsnan, tsalatsa. Walam al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyun 'alas sukuni. Yakun fi'lun mudhari'un naqisun majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu hudhifatil wawu litakhallusi min iltiqa'i sakinaini fal aslu yakun lahu allamu harfu jarrin mabniyun 'alal fathi al-ha'u
dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin biharfil jarri al-lam. Kufuwan khabaru yakun muqaddamun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ahadun ismu yakun muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kemudian dari ayat tersebut kita belajar kaidah ke-21 tentang dhamir muttasil. Kalau yang kemarin atau sebelumnya dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Sedangkan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung penulisannya. Pada ayat ini contohnya huruf lam, lahu. Lam pada kata lahu merupakan contoh, hu-nya merupakan contoh dari dhamir muttasilnya. Hu di situ merupakan contoh dhamir muttasil. Pembagiannya ada 3, ada dhamir rafa' muttasil, kemudian ada dhamir nasab muttasil, dan ada dhamir jar muttasil. Dhamir rafa' muttasil antara lain nasara, nasaru, ada huruf alif, huruf waw. Kemudian nasarata, nasorna, ada huruf alif dan nun, sampai yang terakhir nasortu, nasorna. Nasortu dhamirnya huruf ta, kemudian nasorna yaitu huruf na. Sedangkan dhamir nasab muttasil contohnya nasarahu, nasarahuma, nasarahum, yaitu pada huruf hu, huma, hum, atau kata hu, huma, hum, sampai yang terakhir nasarani huruf ya, dan nasarona yaitu na, merupakan dhamir nasab muttasil. Dan yang terakhir dhamir jar muttasil, contohnya pada kata baladuhu, baladuhuma, baladuhum, hu, huma, hum, itu merupakan dhamir jar muttasil. Sampai yang terakhir ya dan na, contohnya baladi, baladuna. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang pertama dari surat Al-Masad atau Al-Lahab atau surat Tabbat pada halaman 74. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Selanjutnya kita baca dengan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Taba syaddah fathah tabba. Tabba syaddah fathah tabba. Ta sakinah tabbat. Ta sakinah tabbat. Yada yada. Yada yada. Alif mad munfasil. Alif mad munfasil. Jaiz. Jaiz. Ithnan aw arba'. Ithnan aw arba'. Aw khamsu harakat. Aw khamsu harakat. A. Yada a. Yada a. Abi abi. Abi abi. Ya mad tabi'i harakatan. Ya mad tabi'i harakatan. Abi
Abi. Tabbat yada abi. Tabbat yada abi. Laha laha. Laha laha. Ba tanwin bil kasri. Ba tanwin bil kasri. Mudgham Mudgham. fil wawil maftuhah. Fil wawi maftuhah. Bi gunnah harakatain. Bi gunnah harakatain. Laha biwa. Laha biwa. Wata wata. Wata wata. Ba harfun musyaddadun. Ba harfun musyaddadun. Mauqufun alaihi. Mawqufun alaihi. Ma'al qalqalah. Ma'al qalqalah. Wa tab. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Jadi kami tambahkan pada bagian akhir watab. Cara membacanya karena di situ ada tanda syaddah maka harus ditahan sebentar, ya, ditahan sebentar, ya. Ditahan sebentar. Ada naber, ada suara yang diangkat, yang ditekan, kemudian ditahan sebentar karena di situ ada tanda syaddah menunjukkan hurufnya dua atau double. Ya. Berbeda dengan ayat yang kedua. Kalau ayat yang kedua langsung kasab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, karena tidak ada syaddah. Jadi langsung qalqalah kasab. Sedangkan pada ayat yang pertama, khusus ayat yang pertama ditahan dulu, tidak langsung qalqalah. Tidak tabbat yada abi lahabi wa tab, tidak begitu, tetapi ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Diangkat suaranya, ditekan, ditahan sebentar, baru qalqalah. Saya ulang sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Berikutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat yang pertama dari surat Al-Masad, atau dinamakan juga surat Al-Lahab, atau dinamakan juga surat Tabbat. Tabbat yada abi lahabi wa tab, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tabbat artinya celaka, tabba artinya juga celaka. Tabbat yang pertama bentuknya mu'annas atau perempuan karena mengacu pada kata yada, tangan. Tangan dalam bahasa Arab itu termasuk jenis kelompok kata perempuan. Jadi kalau kita mengatakan ini tangan dengan bahasa Arab bukan hada tapi hadihi, ya. Hadihi yadun, ini tangan, bukan hada, karena tangan itu termasuk jenis kelompok perempuan sehingga bukan hada tetapi hadihi. Hadihi yadun. Maka di sini bukan tabba tapi tabbat, menggunakan kata kerja perempuan. Kalau bagian akhir tabba, laki-laki, ya. Tabba laki-laki karena kembali ke Abu Lahab, ya, karena kembali ke Abu Lahab sebagai seorang laki-laki. Artinya sama, tabba dengan tabbat artinya sama, cuma beda bentuk, laki-laki dan perempuan, ya. Artinya celaka atau binasa atau rugi. Tabbat artinya celaka atau binasa atau rugi, tidak beruntung, celaka. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang Abu Lahab, bahwasanya dia termasuk orang yang celaka, ya. Meskipun dia pada waktu ayat ini turun masih hidup, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dia celaka dunia dan di akhirat, sehingga sampai mati pun dia tidak beriman, mati dalam keadaan kafir, padahal dia adalah paman Nabi Muhammad SAW.
Ya, kita perhatikan di sini pamannya Nabi, tetapi masuk neraka. Ya, tetapi matinya kafir, padahal ya memiliki hubungan yang sangat dekat. Ya, bukan teman, bukan tetangga, tapi paman, ya, pamannya sendiri. Tetapi meskipun demikian, ya, hubungan yang sangat dekat, tetapi Abu Lahab adalah orang yang sangat menentang agama Islam, memusuhi, membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbeda dengan pamannya yang lain, Abu Thalib, yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Lahab paman yang sangat jahat. Ya. Mati dalam keadaan kafir, bahkan belum mati pun Allah sudah mengatakan dia akan celaka, binasa. Ini tafsir ringkas dari ayat yang pertama. Dari ayat ini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya nasab, kemudian kedudukan itu tidak berguna, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau orangnya kafir. Mau bagaimanapun kalau orang tersebut kafir, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, nasabnya yang bagus meskipun dia masih kerabat dengan Nabi, pamannya Nabi, tidak bermanfaat semuanya, ya, karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seseorang yang menyandarkan dirinya kepada orang yang soleh ataupun anaknya ustadz, anaknya kiai, keturunan Habib, keturunan kiai dan sebagainya, tetapi kalau dia kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mencontoh, ya, orang-orang yang dia disandarkan kepadanya, maka hal semuanya itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, ya. Nasab yang bagus, bahkan masih kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau dia kafir, maka tempatnya di neraka seperti Abu Lahab. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Tabbat, silakan. Tabbat Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi watta'u ta'ut ta'nisi la mahalla laha minal i'rabi. Tabbat merupakan fi'il madhi mabni dengan fathah. Sedangkan huruf ta merupakan ta'ut ta'nits, ta yang merupakan penanda perempuan. Kalau kita ingin mengatakan dia laki-laki celaka, berarti tabba. Kalau dia perempuan celaka, tabbat. Dia laki-laki pergi, dhahaba. Kalau dia perempuan pergi, dhahabat. Tinggal menambahi ta. Ta ini dalam bahasa Arab disebut ta ta'nits atau ta perempuan. Tak yang menunjukkan perempuan, yang tidak ada atau tidak memiliki hukum dalam i'rab, baik rafa', majrur, mansub maupun majzum. Berikutnya yada fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musannan wa huwa mudhaf. Yada merupakan fa'il, pelaku dalam ayat ini. Hukumnya marfu', tanda rafa'nya alif. Kalau biasanya tanda rafa'nya dhammah. Kalau ini tidak dhammah tetapi alif, karena yada itu bentuk dua atau bentuk musanna. Ya. Dalam bahasa Arab ada bentuk tunggal mufrad atau satu, kemudian yang kedua bentuk dua atau musanna, dan yang terakhir bentuk jamak lebih dari dua. Ini contoh bentuk dari bentuk dua atau bentuk musanna, menandakan jumlah dua. Yada, kedua tangan. Maka artinya tadi tabbat yada Abi Lahab, binasalah kedua tangan. Ya, yada artinya kedua tangan. Wa huwa mudhaf, dan dia juga berguna sebagai mudhaf. Asalnya bukan yada tapi yadani, ada nunnya. Yadani. Ya. Tetapi karena sebagai mudhaf, nunnya dihilangkan sehingga menjadi yada.
Berikutnya abi, silakan. Abi Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Abi merupakan mudhaf ilaih, hukumnya majrur, tanda jarnya ya. Kalau biasanya tanda jarnya itu kasroh, tetapi ini ya, karena abi itu termasuk kata yang termasuk dalam kelompok asma khamsah atau isim khamsah. Ya, asmaul khamsah atau isim khamsah, 5 kata yang khusus memiliki i'rab khusus, yang mana nanti akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini sebagai kaidah yang ke-22, judulnya asmaul khamsah. Al asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf, pada ayat ini juga berkedudukan sebagai mudhaf. Asalnya abi, tidak panjang, abi. Abun, aban, abin. Tetapi karena sebagai mudhaf, maka ada perubahan bentuk yang nanti akan kita jelaskan. Asma khamsah. Berikutnya lahabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Lahabin mudhaf ilaih majrur, hukumnya tanda jarnya yaitu kasrah, lahabin. Wa tabba al wawu harfu atfin mabniyun 'alal fathi. Tabba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa tabba terdiri dari 2 kata, wa dan tabba. Wa sendiri merupakan huruf athaf mabni dengan fathah, wa. Sedangkan tabba merupakan fi'il madhi mabni dengan fathah. Fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, takdiruhu huwa, yang ditakdirkan yaitu huwa. Kemudian kita bahas kaidah yang ke-22 diambil dari ayat ini pada kata abi. Kata abi merupakan salah satu dari asmaul khamsah, isim yang 5. Asmaul khamsah artinya isim yang 5. 5 isim ini dinamakan atau disendirikan, dikelompokkan secara tersendiri dalam bahasa Arab karena memiliki ciri khusus. Kita perhatikan ada 5 isim di situ. Yang pertama abu, akhu, hamu, fu, dhu. Ini jika hukumnya marfu'. Yang kedua, jika hukumnya mansub menjadi aba, akha, hama, fa, dha. Kemudian yang ketiga, hukumnya majrur, berubah menjadi abi, akhi, hami, fi, dhi. Contohnya misalnya nama Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, kalau kita baca hadis kita sering baca an Abi Bakrin misalnya, atau yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Kalau kita baca hadis bukan an Abu Hurairah tetapi an Abi Hurairah. Abu berubah menjadi abi karena hukumnya majrur, didahului oleh huruf jar an. Kemudian kalau kita kita awali dengan ya nida, ya yang berarti wahai, ya sebagai panggilan, maka berubah menjadi ya Aba Bakrin, ya Aba Hurairah. Abu menjadi aba. Ini contoh dari asma khamsah.
Sedangkan artinya urut dari kanan ke kiri, dari abu sampai dengan dzu, yaitu bapak, saudara, saudara ipar, mulut, dan mempunyai. Ya. Abu bapak, akhu saudara, hamu ipar, fu mulut, dzu mempunyai. Ya. Mulut itu bahasa Arabnya famun. Begitu pula juga fu, artinya sama, mulut. Ya. Fu mulut, famun juga mulut. Ya. Ini asmaul khamsah. Ada abu, akhu, hamu, fu, dzu. Kita tambahkan sedikit penjelasan. Ya, bahasa Arabnya abun. Abun artinya bapak. Aban, kalau mansub menjadi aban, kalau majrur jadi abin. Asalnya ini abun, aban, abin. Kemudian kalau kedudukannya sebagai mudhof, apabila berkedudukan sebagai mudhof, maka menjadi abu, kemudian aba, dan abi. Ini asal dari kata bapak, abun, aban, abin. Kemudian kita contohkan dalam kalimat. Ya, kita contohkan dalam kalimat, misalnya yang pertama marfu', dhahaba abuka ilal masjid. Kita perhatikan kata abu. Kemudian yang kedua, untuk hukum yang mansub misalnya ra'aitu abaka. Kita perhatikan kata aba. Dan yang terakhir majrur, contohnya dhahabtu ma'a abika. Artinya kita tambahkan sedikit penjelasan. Ya. Asalnya bapak dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya abun. Kemudian kalau mansub aban, abin. Tetapi ketika dia sebagai mudhof ada ciri khusus. Kalau mudhof seharusnya bapakmu itu berarti abuka, begitu. Pendek, abuka. Tapi tidak, khusus isim ini ketika mudhof maka dia berubah menjadi panjang, bukan abuka tapi abuka. Ketika mansub juga begitu, seharusnya cuma abaka tapi tidak.
panjang, abaka. Ketika majrur juga begitu, bukan abika tetapi abika, menjadi panjang. Inilah kekhususan atau keunikan dari asma khamsah, ya, al asmaul khamsah, isim yang 5. Ketika menjadi mudhaf maka ada ciri khusus, ya. Marfu' dengan waw, kemudian mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Meskipun asalnya ya seperti huruf yang lain, dhammah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah. Tetapi ketika sudah menjadi mudhaf maka dia memiliki ciri khusus yang unik sehingga dikelompokkan menjadi 5 isim, ya, yang dinamakan dengan al-asmaul khamsah, isim yang kelima. Nanti fi'il juga begitu, ada fi'il yang unik atau khusus dinamakan dengan al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Ada asma khamsah, ada fi'il af'al khamsah. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan contohnya, yang pertama, dhahaba abuka ilal masjid. Artinya bapakmu pergi ke masjid. Abuka hukumnya marfu', ya, hukumnya marfu'. Kemudian yang kedua, ra'aitu abaka. Aku melihat bapakmu. Abaka kedudukannya mansub karena sebagai objek atau maf'ul bih. Kemudian yang terakhir, dhahabtu ma'a abika. Aku pergi bersama dengan bapakmu. Abika kedudukannya majrur. Kedudukannya majrur karena didahului oleh huruf jar ma'a. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, demikian pembahasan i'rab ayat yang pertama dari surat Al-Masad atau Al-Lahab dan kaidah ke-22 tentang asma khamsah, isim 5 atau isim yang 5, dan ciri-ciri i'rabnya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan ayat yang kedua dari surat Al-Lahab serta kaidah ke-23. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ustaz, itu loh Ustaz, ada istilah mansub itu loh. Ya. Mansub itu dari apa Ustaz? Mansub itu Asal katanya atau? Iya, Asal katanya nasoba. Nasab itu ya Ustaz? Nasab, bukan sin tapi sod. Ya. Kalau nasabah itu nasab keturunan, silsilah, ya. Garis keturunan. Kalau ini naso pakai huruf sod, ya. Nasoba. Nasoba artinya nasoba itu tegak atau menegakkan. Kalau abaka hukumnya mansub. Iya, mansub. Kalau ini kalau sudah masuk dalam ilmu nahwu itu sudah tidak diterjemahkan. Ya. Mansub apa mansub ya mansub. Gitu. Tapi kalau mau dijelaskan, mansub itu adalah salah satu hukum i'rab yang tanda umumnya fathah. Kalau mau dijelaskan demikian. Tapi kalau pas membaca kemudian mengartikan mansub, majrur itu tidak perlu diartikan. Tapi kalau kita mau asalnya apa? Asalnya ada kata nasoba, artinya ditegakkan atau tegak. Ya. Ya. Nasob. Beda dengan nasab. Jadi kalau nasab pakai sin, nasabah itu artinya nasab keturunan. Kalau ini nasoba artinya tegak atau menegakkan. Naik. Seperti gunung, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa ilal jibali, dalam surat Al-Ghasyiyah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memperhatikan gunung-gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah, ya. Bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah, kokoh, teguh pada tempatnya. Seandainya gunung itu meletus atau bergeser, ya sudah, terjadilah berbagai macam bencana. Siapa yang menegakkan gunung dan mengokohkannya? Allah Subhanahu wa taala.
Wa ilal jibali kaifa nusibat, pakai sin, bukan nusibat tetapi nusibat, pakainya sod, ya, sod. Kalau nasaba itu nasab, artinya keturunan, ya. Nasabnya bersambung kepada mbah ini misalnya, berarti dia garis keturunannya kalau ditarik ke atas sampai kepada mbah tersebut, ya. Atau nasabnya sampai kepada nabi, berarti kalau diurutkan terus nasabnya ke atas, dia akan sampai kepada bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nasab, ada nasab, beda. Kalau yang ilmu nahwu itu yang pakai sod, nasab, mansub. Ya. Ya. Ada nasab, ada mansub. Ya. Itulah pentingnya belajar tajwid sehingga kita bisa membaca dengan benar, terhindar dari kesalahan besar ketika membaca Al-Quran. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahmatullah, demikian yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Dari kami ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.